Hello there. List best budget microphone di tahun ini kayaknya bakal bertambah dengan kehadiran microphone yang satu ini yang lagi gue pakai sekarang. Karena dari kualitas audionya ini udah bagus banget dibanding microphone USB di kelas yang sama. This is Tronmax M8 Pro Pulse RGB. Langsung aja gue spill harganya nih. Ini bisa lo dapetin di harga Rp749.000. Harga yang masih sangat terjangkau menurut gue. Ya seperti namanya, ini adalah versi Pro dari Tronmax M8 yang keluar beberapa tahun yang lalu. Dan di versi Pro-nya kali ini masih menerapkan desain yang serupa dengan size yang normal. Karena kan sebelumnya mini ya. Dan kalau soal desain mah Tronmax selalu stand out sih untuk desain dari mikrofonnya. Apalagi yang kali ini punya RGB yang cukup mantap. Banyak mode yang bisa kita pilih, tinggal pencet tombol RGB yang ada di bagian dasar dari mic yang satu ini. Dan kalau nggak pengen ada lampu-lampuan, tekan aja agak lama biar RGB-nya off. Selain tombol RGB, di sini ada port jack 3,5 mm untuk monitoring, dan untuk atur monitoringnya itu melalui volume wheel yang ada di sini juga. Dan di tengahnya ada satu tombol yang punya dua fungsi, satu untuk mute dan satu lagi untuk mengaktifkan noise reduction. Ya, kalau soal desain ini udah cakep lah, tapi gue pribadi juga ngerasa ada yang kurang. Dan ternyata itu ada di stand-nya. Nah, dalam paket pembeliannya kan, selain dapat mic dan juga kabel USB, kita akan mendapatkan ball head, tripod, dan juga adjustable racing bar. Jadi untuk menempatkan mic-nya ini cukup beragam ya. Bisa di posisi yang rendah, agak tinggi, bisa taruh di arm stand, atau digenggam kayak gini juga boleh banget. Dan ya, itu dia, mic ini sebenarnya udah cakep banget. Tapi ya gue pas ngelihat ini dipasangkan ke stand-nya, dipasangkan ke arm stand, kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Ada bagian yang harusnya ada, dan ternyata itu adalah shock mount atau mungkin U-mount. Ya memang sih ini adalah versi upgrade dari M8. Tapi kan mic itu bentukannya mini, jadi cocok-cocok aja kalau emang nggak pakai mounting kayak gitu. Sedangkan dengan ukuran yang kayak gini, M8 Pro ini kayak ada yang kurang gitu. Jadi ya gitulah ya, nggak tahu mungkin karena gue terbiasa dengan mikrofon yang menggunakan shock mount, U-mount atau Y-mount lah, seperti yang ada di Rexus Snare atau yang Tronmax N-Drill Zero. Itu tuh bagus banget kalau dipasangkan ke arm stand atau ya standalone aja gitu, pakai tripod atau pakai desktop stand. Sedangkan mikrofon yang satu ini kerasa nanggung aja, padahal bentukannya tuh udah podcastable banget loh. Gue sih berharap di versi berikutnya ada dikasih pilihan pakai shock mount atau U-mount lah, biar kelihatan podcastable banget gitu loh mikrofonnya. Tapi lo pada sepemikiran gak kayak gue? Atau menurut lo ini udah ideal banget desainnya? Feel free ya buat tuangin semuanya di kolom komentar nanti. Oke, kenapa gue bilang kalau ini tuh adalah salah satu best budget mikrofon di tahun ini, dan bahkan berpotensi menjadi king atau yang paling atas? Itu karena dia tuh punya spesifikasi yang cukup gokil. Tronmax M8 Pro ini adalah mic condenser dengan polar pattern cardioid. Dan yang gila dari mikrofon yang satu ini adalah punya sample rate yang tinggi banget, 192 kHz dan bit depth 24 bit. Studio grade ini guys. Damn, ini gede banget ya. Karena untuk mikrofon di range harga 700 ribuan, kayaknya bahkan lu bisa cari sendiri di harga 700 ribuan, nggak ada yang ngasih sampling rate segede itu. Paling tinggi ya di 96 kHz. Dan kenapa ini penting? Ya karena semakin tinggi sample rate, semakin detail mikrofon nangkep suaranya. Dan hasilnya pun akan lebih natural atau lebih seperti aslinya. Dan ini penting banget. Dan ya, dari tadi kalian sebenarnya mendengarkan kualitas audio dari Tronmax M8 Pro. Dan ini di mode normal, yang udah tidak gue edit ya. Ini versi yang beneran pure dari mikrofon yang satu ini. Dan ya, kalian bisa mendengarkan environment yang ada di sekitaran gua. Gua akan tambahin lagi yaitu kipas angin. Tunggu sebentar. Nah, environmentnya jadi makin rame, dan kita akan coba tes noise cancellingnya apakah bagus atau enggak. Tekan sekitar 2-3 detik. Dan seperti inilah kualitas audio dari Tronmax M8 Pro ketika noise cancellation-nya atau ANC itu aktif. Dan hasilnya sih oke banget ya. Jadi noise-nya emang keredam dengan cukup baik, walaupun masih kedengaran ya, karena memang cukup keras ya untuk suara kipasnya. Jadi kalau kalian bisa kipasnya sendiri jangan gede-gede banget, kayaknya ini bisa terfilter dengan baik. Itu dia untuk ANC dari mikrofon yang satu ini. Oh ya, satu hal yang mau gue keluhkan soal mikrofon yang satu ini adalah tidak adanya gain control.
Kenapa ini penting buat gue pribadi? Karena gue sendiri punya lingkungan yang cukup berisik, dan gain control itu ngebantu gue buat ngefilter suara yang masuk. Jadi kalau misalnya emang lagi berisik banget dan gue lagi pengen kualitas audionya jernih, ya gue harus mengecilkan gainnya dan mic-nya lebih dekat lagi. Tapi untuk mikrofon yang satu ini, karena tidak ada gain control, ya mau gak mau suaranya harus ngedekat, atau gue sendiri belum bisa nentuin jarak yang nyaman menggunakan mikrofon yang satu ini sampai video ini pun dibuat. Ya ini masalah pribadi sih, makanya gue agak mengeluhkan tidak ada gain control. Ya memang sih suaranya bisa diperkecil dengan noise reduction, tapi noise reduction tuh terlalu ngepress suaranya ya, jadi bagus tapi tidak ideal dengan apa yang gue butuhkan. Jadi ya itu dia sih. Untuk nextnya ya mungkin M8 Pro ini atau nextnya atau Pro Max atau selebihnya mungkin harus diimprove soal gain control, karena ya kalian kan udah tahu ya Tron Max soal M-Drill 1 Pro, M-Drill Zero, M-Drill yang lain itu udah bagus banget dari segi kualitas pengaturan gain bahkan mode-modenya. Tapi M8 Pro ini udah bagus tapi kerasa nanggung aja. Dan ya ini catatan untuk tim Tron Max atau ya siapapun yang nanti bertanggung jawab untuk mengeluarkan next generasi dari M8 ini. Thank you. Oke, sekarang kita tes jaraknya. Jadi ini di sekitaran 5-10 cm. Kita mundurkan sedikit. Oke, cek 1, 2, 3. Ini di sekitaran 20 atau 25 cm. Kita mundurkan lagi. Oh ya, cek 1, 2, 3. Nah ini di sekitaran 30 cm. Cek 1, 2, 3. Masih masuk, kedengeran ya, cukup oke ya. Cek 1, 2, 3. Jadi ini mungkin udah melebihi 30 cm, mungkin 40 ya. Dan yap, untuk jaraknya mungkin seperti itu. Dan gua rasa sih idealnya di 5-10 atau 15 masih masuk. Ini kayak sekitar 15 nih. Cek 1, 2, 3. Dan yap, itulah dia untuk tes jaraknya. Nah, kualitas audio yang bagus sebenarnya tidak dibarengi dengan build quality yang cukup oke. Ini sih ringan ya, karena dari plastik. Tapi yang jadi masalah adalah ini rentan terjadinya plosive. Karena ya ketika gue cobain pineapple apple pen, pineapple apple pen, pineapple apple pen, pineapple apple pen, itu plosive-nya cukup kerasa. Dan ya gue rasa sih dan wajib banget ya kalau kalian memang punya mikrofon apapun, wajib banget punya busa mic. Karena dengan busa mic yang satu ini, pineapple apple pen, pineapple apple pen, pineapple apple pen, kalau gue lihat hasilnya di Audacity itu plosive-nya sih rendah. Dan yap, kalau misalnya pakai mikrofon yang satu ini, ya wajib banget pakai yang namanya pop filter atau busa mic. Tapi masalahnya adalah RGB-nya jadi ketutup. Ya, itu mah nanti gimana kalian aja lah ya. Dan itu dia untuk tes plosive. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. BTW kalau kalian mau tes nyanyi, gue lagi nggak bisa ya, karena suara gue juga belum baik banget. Jadi setiap kali nyanyi pasti ada batuk-batuknya, jadi sayang sekali kalian gak bisa dengerin suara emas yang gua keluarkan. Dan itu dia untuk Tron Max M8 Pro Pulse RGB. Mikrofon yang tentunya sangat worth it banget untuk didapatkan bagi kalian yang mungkin untuk podcast, cover lagu, dan segala kegiatan recording lainnya. Untuk live streaming apalagi ini sangat cocok banget. Ya walaupun kekurangannya sendiri udah gue sebutin ya, tapi ya itu sendiri sebenarnya minus. Tapi ya untuk gue pribadi, untuk kebutuhan gue, mikrofon ini sebenarnya udah enak tapi kurang cocok aja, karena gue butuh gain control. Dan ya you mohon lah,
biar makin kece gitu, atau Shockmon. Tapi pendapat gue pun nggak merubah pendapat gue soal mikrofon yang satu ini tentang menjadi best budget mikrofon di tahun 2024, karena kualitas audionya itu yang penting. Harga 700 ribuan sangat worth it sekali bagi kalian lagi nyari mikrofon dengan kualitas audio yang mantap, noise reduction-nya juga oke banget. Dan ya, kalau kalian tertarik sama mikrofon yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi kalau kalian tertarik, karena ini mungkin calon-calon goib juga. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan? Tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar ya. Dan video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye.